Shalom, puji nama Tuhan, Soulmate of God, saudara-saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Siang, sore, malam, pada waktu saudara melihat tayangan ini, bersyukur bahwa IDM GBPS Sawahan masih bisa melayani saudara. Jangan lupa subscribe YouTube kita di IDM GBPS Sawahan dan juga IG kita. Jadi jangan lupa, nanti ada tulisan di belakang di mana saudara bisa add, bisa follow, bisa saudara melihat tayangan-tayangan karya-karya dan kesaksian dari anak-anak muda. Anak-anak yang muda mau didewasakan dan yang dewasa berjiwa muda. Selamat beribadah. Mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, tempat kita untuk memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Soulmate of God, semangat! Puji Tuhan, saat pada sore hari ini kita kembali lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, mari bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, saat pada sore hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, biarlah Tuhan ibadah kami pada sore hari ini dapat, dan biarlah Tuhan kami boleh berjumpa dengan Engkau, dan kami Tuhan boleh semakin hari semakin diurapi, semakin hari semakin diperbaharui. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Allah yang layak terima pujian. Engkaulah Allah yang layak untuk kami sembah. Kami mau menyatakan bahwa Engkau Allah yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, Yesus Kau sungguh baik. Jemaat Tuhan, kita naikkan pujian. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Agungkan selamanya. Yesus Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik. Yesus nama-Mu indah. Yesus nama-Mu indah.
memuji-Mu Tuhan. Kami mau selalu puji Engkau Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Yesus Kristus. Kami layak, Kau yang layak Tuhan dipuji. Kau layak Tuhan terima segala pujian kami. Sebab Engkau Allah yang maha kuasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Lagi kita katakan, ku mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima pujian. Sebab Kau layak. Allah yang maha kuasa. Kau yang layak Tuhan. Kami memuji nama-Mu. Kami tinggikan. Kami sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Kristus. Layaklah Kau disembah. Layak Kau terima pujian. Layak Kau Tuhan. Sebab Kau Allah yang maha kuasa. Allah yang mulia. Yesus Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Salut of God. Puji Tuhan masih semangat. Mari pada sore hari ini kita mau lebih lagi memberikan semangat kita bagi Tuhan. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Pujian ini berkata bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi janji Tuhan tidak akan pernah berlalu. Karena Yesus Kristus kita adalah Allah yang menepati janji. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenap. Lagi kita mau katakan biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari
Ku jatuh cinta. Ku jatuh cinta kepada Tuhan. Mari setiap hari kita mau jatuh cinta kepada Tuhan, karena Dialah Allah yang selalu setia mencintai kita, mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita katakan, ku jatuh cinta. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam. Lagi kita mau katakan, ku jatuh cinta. Cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya siapa? Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasih. Lagi kita mau katakan, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasih. Kita mau nari lagi bagi Tuhan. Saya cinta Yesus, ya la 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 la. Yesus cinta saya. Lagi kita mau katakan, ya la 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 la. Saya cinta Yesus, ya la 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 la. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Kita mau berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah melupakan kami. Kami percaya kepada Tuhan bahwa di setiap badai Engkau selalu menemani kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Telapak tangan-Mu tertulis namaku di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku. Di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku.
kasih Tuhan Yesus Kristus. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku. Di atas gunung batu Tuhan Kau bawa diri. Di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau. Mari kita mau nyatakan Tuhan di dalam hidup kita. Biarlah pujian ini menjadi pujian yang selalu kita mau lakukan. Kita mau nyatakan Tuhan dalam setiap ucapan dan perbuatan kita. Biarlah Kristus terpancar dari dalam hidup kita, agar hidup kita menjadi orang Kristen yang layak di hadapan Tuhan, agar hidup kita selalu tetap berkenan di hadapan Tuhan. Lagi kita mau katakan, ku nyatakan Engkau Tuhan. Ku nyatakan Engkau. Inilah hati kami Tuhan. Kami mau menyatakan Engkau Tuhan dalam setiap ucapan dan perbuatan kami. Biarlah hidup kami Tuhan memancarkan Engkau, sehingga Kristus boleh terlihat dari dalam hidup kami Tuhan. Tuhan di hidupku. Inilah Tuhan Tuhan ucapan yang kami, selalu inilah iman kami Tuhan. sembah di Ayo mau menyatakan setiap Engkau Yesus. Sekali lagi kita nafas. mengatakan, ku nyatakan Engkau Tuhan. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Shalom, dimanapun saudara berada, Soulmate of God, senang kita kembali bertemu, kita beribadah bersama. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada sukacita besar mengalir di antara kita. Para pemuji, para pemusik sudah menaikkan dengan penuh semangat.
Saya yakin dan percaya banyak harapan di 2021 ini untuk semakin baik. 2020 sudah kita lewati, 2021 menjadi harapan yang baru. Sebelum kita mendalamkan akan firman Tuhan, kita mau belajar akan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami akan belajar akan firman-Mu. Dimanapun kami berada, dengan media apapun, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami ingin belajar akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir di saat ini, di tempat ini, dimanapun media ini berada, dan yang melihat tayangan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Beberapa Sabtu yang lalu, 2 Sabtu yang lalu, rekan kita, Pendeta Sutrisno, membawakan tentang semangat Yeriko. Saya akan melanjutkan inspirasi-inspirasi dari Yosua yang membuat kita semakin diwahyukan. Ada pewahyuan, ada pencerahan baru melalui firman Tuhan. Luar biasa firman Tuhan. Firman Tuhan itu semakin digali, semakin dalam, dan kita mendapatkan banyak hikmat dari situ. Mari kita belajar. Kita siapkan catatan, siapkan hati, semuanya. Siap? Oke. Ya, judul firman Tuhan pada sore hari ini adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Be strong and courageous. Ya, kita mau belajar bagaimana perintah dari Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan hidup kita di masa saat ini. Kita akan melihat bahwa firman Tuhan itu sangat up to date di masa saat ini, padahal hal itu ditulis 3000 tahun lebih sebelum kita ada. Luar biasa. Kuatkan dan teguhkan. Kalimat ini khusus dibuat oleh Allah untuk Yosua. Special made. Kalau ada homemade, special made, dibuat khusus untuk Yosua. Kenapa Yosua? Kita melihat kisah Yosua, kita bisa lihat dari kitab Yosua yang merupakan kelanjutan dari sejarah Pentatuk. Kitab Yosua mencatat peristiwa Israel menyeberangi Sungai Yordan yang sangat terkenal, memasuki Kanaan setelah Musa wafat, dan juga menaklukkan dan menetapkan 12 suku Israel di Kanaan di bawah pemimpin Yosua. Tanggal Alkitabiah untuk masuknya Israel ke Kanaan itu sekitar 1405 sebelum Masehi. Berarti sekitar 3400 dari zaman 2021 ini. Dan kitab ini meliput sekitar 25 sampai 30 tahun selanjutnya tentang sejarah Israel. Jadi sejarah Israel 40 tahun di padang gurun itu sekitar 25 ditambah 25 sampai 30 tahun sesudah keluar dari Mesir. Nah, mengisahkan bagaimana Allah memberikan kepada Israel negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyangnya. Nah, maka pantas kitab ini dinamakan oleh pemeran utama, yaitu Yosua. Sejarah pribadi Yosua mempersiapkan dengan baik untuk menjadi pemimpin penakluk. Ya, Yosua hidup pada akhir masa penindasan Mesir terhadap Israel dan menyaksikan 10 tulah, menyaksikan Paskah pertama, terus menyaksikan penyeberangan ajaib Laut Merah. Laut Merah dibelah dua, dan tanda-tanda dan hukuman-hukuman yang luar biasa yang terjadi sepanjang perjalanan Israel di padang gurun. Yosua mengalaminya, dan Yosua dia menjadi panglima perang di bawah Musa, dan Musa berperang melawan suku Amalek setelah meninggalkan Mesir. Dan ia sendiri, jadi Musa bersama Yosua naik ke Gunung Sinai untuk menerima 10 hukum Tuhan. Wah, luar biasa. Yosua ini dipakai Tuhan. Yosua menjadi pembantu Musa. Yosua menunjukkan pengabdiannya yang luar biasa mendalam kepada Musa dan kepada Allah. Dan seringkali Yosua ini
berlama-lama bersama dengan hadirat Allah yang kudus. Luar biasa Yosua. Dan saya yakin dan percaya, sangat bersyukur kalau Yosua pada waktu itu banyak belajar dari Musa. Banyak belajar, banyak norma-norma, banyak kaidah-kaidah yang dilahirkan oleh Musa kepada Yosua. Dan saudara ingat Kejadian 12 yang mengintai negeri Kanaan. Dia bersama Kaleb, ia dengan gigih menolak ketidakpercayaan 10 mata-mata yang lain. Nah, bertahun-tahun sebelum menggantikan Musa sebagai pemimpin Israel, Yosua sudah menunjukkan bahwa ia seorang yang beriman, bervisi, memiliki keberanian, setia, taat dengan sungguh-sungguh, tekun berdoa dan mengabdi kepada Allah dan firman-Nya, tentunya hukum Taurat. Pada saat ia dipilih sebagai pengganti Musa, ia merupakan orang yang penuh roh. Dan Yosua wafat sekitar 1375 sebelum Masehi. Dan ketika dia berumur 110 tahun. Luar biasa perjalanan Musa. Kalau saudara mau belajar lebih dalam, saudara bisa membaca kitab kitab Yosua. Kitab Yosua. Di sini kita belajar dari kitab Yosua bagaimana dia melihat dua arah. Jadi masa peralihan antara Musa kepada Yosua. Jadi dia melihat masa lampau dan masa depan. Di Yosua 1 ayat 2 dikatakan, "Hambamu Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu." Nah, mari kita belajar lebih dalam. Tadi sudah diceritakan latar belakang dari Yosua. Nah, kenapa Tuhan memberikan special perintah khusus, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi, kita mau belajar. Kenapa Allah memerintahkan kuatkan dan teguhkan hatimu? Sebab apa? 1, ada janji Allah. Kita baca Yosua 1 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ada janji Allah. Janji Allah memberikan negeri dan Yosua akan memimpinnya. Luar biasa. Kuatkan dan teguhkan. Karena dia akan menerima janji Allah yang dijanjikan dan bersumpah Allah akan memberikan Kanaan. Janji Allah. Dia berjanji. Ayat 5 dan ayat 9 dikatakan, "Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau." Janji Allah luar biasa. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Janji Allah. Yosua memegang janji Allah, dan Allah memerintahkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuat. Yang kedua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Perhatikan akan hukum, maka kita akan berhasil. Kunci keberhasilan, kita baca ayat yang ke-7. "Hanya dengan kuatkan dan teguhkan hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi." Nah, ini kunci keberhasilan. Bertindaklah hati-hati sesuai hukum, jangan menyimpang. Perhatikan akan hukum. 1 Tawarik 22 ayat 13 dikatakan, "Maka engkau akan berhasil." Loh, maka engkau akan berhasil. Bagaimana berhasil? Jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, ini dikatakan lagi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut, janganlah tawar hati. Kunci keberhasilan itu apa? Melakukan ketetapan dan hukum yang diperintahkan Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa ini dikatakan bolak-balik? Padahal Yosua sudah mengalami perjalanan 40 tahun ditambah 20, nanti ditulis lagi 25 sampai 30 tahun.
penyertaan Tuhan selama 40 tahun. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kita sudah melihat masa lalu, 2020, sekarang 2021. Tuhan mau kita belajar, tetap kuat dan teguh. Hatimu, hati kita kuat dan teguh. Nah, supaya berhasil apa? Kita turuti hukum Allah dan hukum dunia ini. Karena apa? Untuk hidup kita supaya berhasil. Hukum Allah bicara kekekalan. Saya pernah menjelaskan tentang dimensi rohani. Hukum Allah. Hukum dunia, di pemerintahan, kita hidup di negara Indonesia, atau dimanapun saudara berada. Kita melakukan ketetapan-ketetapan hukum. Jangan lupa. Supaya kita berhasil. Kunci keberhasilan adalah taati hukum Allah dan dunia ini. Yang ketiga, kita mau belajar lagi. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa? Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau. Ayat 9. Yosua 1 ayat 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dikatakan jangan kecut dan tawar hati. Tawar hati. Di terjemahan lain, di New Living Translation dikatakan, this is my command, be strong and courageous. Do not be afraid. Nah, kecut dikatakan di sini afraid, takut, or discouraged, kecil hati. Jadi jangan takut dan ciut hatinya. For the Lord, ini kata-kata yang bagus. For the Lord your God is with you wherever you go. Bahwa Tuhan akan menyertai kita dimanapun kita berada. Di terjemahan King James Version dikatakan dismayed, cemas. Jangan ada cemas di hati kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan apa? Kecut atau takut, tawar hati atau kecil hati, atau jangan cemas. Nah, dikatakan Yosua 10 ayat 25, lalu berkatalah Yosua kepada mereka, jangan takut dan janganlah tawar hati, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab secara itulah yang akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Janji Tuhan akan semua musuh yang diperangi, yang dihadapi, akan dikalahkan. Kuncinya apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan tawar hati dan jangan takut. Dapat sesuatu dari hari ini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Karena apa? Tadi dikatakan, Tuhan Allah menyertai engkau. 2021 diprediksi harapan-harapan banyak. Tapi kesulitan mungkin tidak lebih mudah dari 2021. Kita perlu pegangan, kita perlu janji firman Tuhan. Janji firman Tuhan luar biasa. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ulangan 31 ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar. Oh, ini lebih tajam lagi. Jangan takut, janganlah takut dan jangan gemetar. Karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Dan ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan yang berjalan menyertai engkau. 2021. Belum terlambat, kita tetap kuatkan dan teguhkan hati kita. Karena Tuhan yang akan menyertai kita. Ia tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Luar biasa. Jadilah ayat ini menjadi kekuatan buat kita. Ulangan 31 ayat 6. Nah, kata-kata ini setelah dari zaman Yosua dipakai di zaman Daud. Saudara tahu berapa generasi sampai ke zamannya Daud. 1 Tawarik 28 ayat 20. Dia dipakai untuk menguatkan Daud kepada Salomo. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo, anaknya, kuatkan dan teguhkan hatimu, dan lakukan itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Diulangi lagi. Sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Nah, ini janji yang diberikan
atau pesan yang diberikan Daud kepada Salomo. Saudara tahu, Daud adalah ahli perang seperti Yosua. Dia memberikan pesan untuk kuat dan teguh. Jangan takut, janganlah tawar hati, supaya Salomo bisa membangun bait Allah. Dalam situasi saat ini, krisis akibat pandemi ini belum berakhir. Meskipun vaksin sudah menjadi harapan untuk bisa memulai aktivitas menuju normal, kesulitan-kesulitan lain akan muncul. Banyak kesulitan lain akan menyertai PHK dan pengurangan jam kerja misalnya. Efeknya dari tahun lalu sampai dengan tahun ini belum banyak yang pulih. Selain menurunkan daya beli juga, ekonomi masih belum bangkit. Armand Lerive dari After Sunday A Theology of Work mengatakan, kehilangan pekerjaan tidak saja mengakibatkan krisis spiritual yang berat pada diri seseorang yang merasa tujuan hidupnya terenggut, tetapi ia merasa terputus dari hubungan yang wajar dengan sesama dan merasa tidak dibutuhkan serta kurang dihargai. Nah, apa artinya? Kehilangan pekerjaan itu nggak hanya krisis spiritual yang terjadi. Merasa tujuan hidupnya terenggut. Makanya tadi di poin yang pertama ada janji Tuhan. Ketika kita mau melangkah setiap langkah kehidupan kita, ingat janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Satu, janji Tuhan. Yang kedua adalah hukum. Yang ketiga, jangan tawar. Jangan kecut dan tawar hati. Nah, ketika pemutusan hubungan kerja, itu banyak terjadi suatu sakit mental. Sekarang banyak diteliti bahwa banyak mental health itu didalami lagi. Karena apa? Karena mereka merasa desperate ya, putus dengan hubungan yang wajar dengan sesama dan merasa kurang dihargai, tidak dibutuhkan. Kadang-kadang sudah di posisi tertentu, bekerja berpuluh-puluh tahun, pelayanan berpuluh-puluh tahun, tahu-tahu di-cut, berhenti, dan dia tidak bisa bekerja karena kondisi pandemi itu. Menjadi stres, merasa tidak dihargai, merasa tidak dibutuhkan. Orang Kristen tidak akan lepas dari terkena krisis. Narasi firman Tuhan juga terjadi. Abraham harus ke Mesir karena kelaparan di tanah Negeb. Ishak mengalami juga harus ke Gerar. Sudah tahu cerita anak-anak Ishak karena kelaparan harus ke Mesir untuk membeli gandum. Tapi puji nama Tuhan, dia bisa ketemu dengan Yusuf. Orang Kristen tidak akan lepas dari masalah. Tapi Allah tahu kesulitan kita. Tuhan tidak terlelap dan tidak tidur. Mazmur 121 ayat 4. Masalah tetap ada. Saudara ingat ketika Allah menciptakan alam semesta, kegelapan ada. Kegelapan, sampai sekarang pun kegelapan ada. Tetapi Tuhan menciptakan matahari, bulan, bintang yang bercahaya untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib untuk menjaga kita semua. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allah juga berjanji memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Maka Mazmur 27 ayat 14 dikatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Luar biasa janji firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Mazmur 31 ayat 25. Kuatkan dan teguhkan hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Perintah untuk semua yang berharap kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara, dapat sesuatu hari ini, kita mau menguatkan diri kita. Keluar dari hal ini, saya ingin membagikan satu tips. Kalau saudara bisa kuat dan teguh dalam iman saudara. Tips di masa pandemi. Efesus 5 ayat 15 sebagai tambahan firman Tuhan pada sore hari ini. Bagaimana kita melewati masa pandemi itu supaya berhasil? 1. Perhatikan hidup kita.
Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Perhatikan hidup kita. Kalau saudara memperhatikan hidup kita, saudara nggak merasa bahwa hidup kita ini diperhatikan oleh banyak orang. Kalau saudara bisa memperhatikan hidup kita dan mengatur hidup kita, tidak seperti orang bebal yang hanya mengeluh, bersungut-sungut, suka tipu sana, tipu sini, bohong sana, bohong sini. Dunia akan melihat ketika semua itu normal, saudara akan dicari, saudara akan oh inilah orang benar, karena dia memperhatikan hidupnya. Yang kedua, cukupkan diri dalam segala keadaan. Filipi 4 ayat 11 dan 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Cukupkanlah dirimu dalam segala keadaan. Di sini dikatakan kita belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dan kita harus tahu apa itu arti kekurangan, apa itu arti kelimpahan. Dan yaitu tadi, ketika kita kenyang, kita kelaparan. Kalau kita tahu kelaparan, kita akan menghargai makanan. Kalau kita tahu kekurangan, maka kita akan menghargai kelimpahan. Dulu mungkin saudara kelimpahan, sekarang kekurangan. Atau dulu saudara kekurangan, sekarang berkelimpahan. Maka kita belajar, kita mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, kalau orang dunia mengatakan hemat tapi tidak boleh pelit. Cukupkan. Yang ketiga, jangan jadi hamba uang, diperbudak oleh faktor keuangan. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Jangan kita menjadi hamba uang, semua melihat dengan uang. Kita mencukupkan diri kita dengan apa yang ada. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Seperti janji firman Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan akan menyertai. Tuhan tidak akan meninggalkan. Tuhan akan menuntun hidup kita. Yesaya 35 ayat 3 dikatakan, kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, teguhkanlah lutut yang goyah. Ketika tangan yang lesu, kita sudah susah, gak mau kerja lagi, putus asa. Kita berdoa sama Tuhan, kuatkan Tuhan, kuatkan. Ketika lutut kita mulai goyah, penopang hidup kita sudah gak mau jalan lagi, tidak mau berusaha lagi. Teguhkan, kuatkan, teguhkan dan kuatkan lutut yang goyah. Kita akhiri dengan satu ayat lagi, 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Kuatkan dan teguhkan. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Saudara laki-laki atau perempuan, ini artinya adalah satu kekuatan yang gak gampang dikalahkan. Bersikaplah seperti laki-laki, kuat, tetap kuatkan dan teguhkan hati. Percayalah, Tuhan akan menyertai kita. Dimanapun saudara berada, apapun yang saudara hadapi, kuatkan dan teguhkan hatimu. Special message, tidak cuma sama Yosua, tapi kepada kita semua, karena kita ini buatan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan malam hari ini sudah banyak memberikan kami kekuatan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan, karena janji-Mu, karena hukum-hukum-Mu, karena penyertaan-Mu Tuhan.
Kami nggak mau tawar hati, kami nggak mau takut, kami nggak mau cemas Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kami seperti Engkau memakai Yosua, memakai Daud, memakai Salomo Tuhan. Bila kami kuat menghadapi apapun juga di masa depan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, biarlah firman-Mu melekat di tiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur, yang percaya katakan amin. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Puji nama Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sore hari ini kami sudah berkati, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum buat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami dimanapun kami berada. Dengan media yang ada Tuhan, ini menjangkau seluruh Indonesia, mungkin di belahan dunia yang lain Tuhan. Kami yakin dan percaya meskipun di tengah kesulitan, di tengah pandemi ini, kami tetap berkarya. Kami tetap kuat dan teguh dalam iman. Dan Engkau pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Sore ini kami akan menerima berkat-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita semua, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saya yang percaya katakan amin. Sampai ketemu di ibadah kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.